Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia dan sukacita sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya, Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Injil Matius 26 ayat 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang baru saja saudara dengar adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat Yesus berada di Taman Getsemani. Perkataan Yesus tersebut mencerminkan sebuah kesedihan yang sangat dalam. Apa yang menjadi sumber kesedihannya? Tentu saja bukan disebabkan oleh rasa putus asa atau hilangnya kepercayaan, apalagi pertentangan atau perlawanan terhadap Bapanya. Jiwanya lah yang sedang tersiksa. Hal ini bukan memperlihatkan kelemahan Yesus, namun justru membuktikan bahwa Yesus Kristus sepenuhnya memiliki jiwa manusia. Karena dalam hal ini, Kristus bukan saja menderita secara jasmani, melainkan juga sampai merasuk ke jiwanya. Rasa sedih yang dialami oleh Yesus juga disertai dengan ketakutan yang besar. Yesus takut bukan karena sedang diperhadapkan dengan siksaan dan kematiannya. Yesus merasakan ketakutan yang besar karena ia takut gagal menjalankan amanat yang diberikan Bapanya, yaitu untuk menyelamatkan orang berdosa, termasuk saudara dan saya di dalamnya. Dan hal itu juga sekaligus yang membuat Yesus merasakan kesedihan yang sangat dalam jika orang berdosa mengalami kebinasaan kekal. Yesus sedang menghadapi pergumulan yang luar biasa. Pergumulannya bukan sekedar antara taat dan tidak taat melakukan kehendak Bapa. Yesus pasti akan taat melakukan kehendak Bapa. Hal ini tidak perlu diragukan lagi, bahwa penderitaan yang akan dialaminya adalah demi dosa umat manusia, dan ia tahu bahwa ia harus menanggungnya. Akan tetapi Yesus sedang menghadapi peperangan rohani yang luar biasa. Kuasa kegelapan sedang mencoba menyerang jiwa kemanusiaan Yesus dengan perasaan sedih dan ketakutan. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Setelah menyampaikan kepada murid-muridnya suasana batin dan jiwanya yang serasa seperti mau mati, Yesus maju sedikit, bersujud dan berdoa. Yesus menyendiri untuk berdoa. Saat-saat seperti itu, Yesus sangat membutuhkan kedekatan dengan Bapanya. Jiwa yang sedang berduka akan merasa terhibur bila dia hanya berdua saja dengan Allah Bapa yang mengerti setiap perintihan dan ratap tangisnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, apakah jiwa saudara sedang mengalami hal yang sama? Ada kesedihan yang sangat dalam dan sekaligus ketakutan di dalamnya. Saudara merasa takut karena tidak mampu melakukan kehendak Bapa yang begitu mengasihi saudara. Dan hal ini sekaligus mendatangkan kesedihan yang begitu dalam atas jiwa saudara. Saudara sedih karena sesungguhnya saudara sadar bahwa saudara sangat mengasihi Tuhan. Namun saudara tidak mampu melakukan kehendaknya dalam hidup saudara, sehingga saudara merasa rasanya lebih baik mati daripada tetap hidup, namun tidak mampu melakukan kehendaknya atas hidup saudara. Mari saudaraku, datang pada Bapa di surga hanya antara saudara dengan Dia. Dia yang mengerti setiap rintihan dan ratap tangis saudara. Dia yang akan menguatkan saudara.
minta Roh Kudus memenuhi saudara saat ini. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, saat ini hamba berdoa bagi setiap umat-Mu yang sedang mendengarkan episode ini. Khususnya bagi setiap mereka yang serasa ingin mati, karena sedang mengalami kesedihan yang begitu dalam, sebab takut gagal melakukan kehendak-Mu. Hamba berdoa bagi setiap mereka ya Tuhan, hampiri mereka saat ini, penuhi mereka saat ini, kuatkan teguhkan kembali mereka ya Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, yang mendatangkan penghiburan dan kekuatan sehingga mereka kembali bersemangat dan optimis menjalani kehidupan mereka saat ini. Hamba tolak berbagai serangan dan intimidasi si jahat yang ditujukan kepada jiwa umat-Mu saat ini dalam nama Yesus Tuhan kami. Setiap umat-Mu yang sedang mendengarkan dan mengikuti episode ini, mereka mengalami pembaharuan dan pemulihan di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur atas segala hal yang telah Tuhan perbuat dan nyatakan dalam hidup kami. Amin. Mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup menderita bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan melalui episode ini, mari bersama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pesan Tuhan melalui episode ini. Jika saudara diberkati, jangan ragu untuk membagikan episode ini kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sehingga dengan demikian, saudara sudah menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih untuk dukungannya. Terus doakan channel 5M, kiranya senantiasa menjadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan keberadaan seluruh keluarga besar saudara. Tuhan Yesus memberkati.